Halo semua, selamat datang kembali di channel Bahas Yuk Film. Kali ini saya akan membahas seluruh alur cerita dari film yang berjudul War. Film ini dirilis pada tahun 2007 yang dibintangi oleh dua aktor kesayangan kita, yaitu Jet Li dan Jason Statham. Film ini pun mengisahkan tentang aksi pembalasan dendam atas kematian keluarganya, di mana pada saat itu ia harus berhadapan langsung dengan bos gangster Yakuza paling ditakuti. Bagaimana kisah selengkapnya dalam film ini? Mari kita bahas alur ceritanya. What's that? Film bermula ketika dua orang polisi FBI sedang bersiap untuk menangkap seorang asasin Yakuza paling ditakuti. Ia sendiri bernama John dan rekannya ini bernama Tom. Maksud dan tujuan mereka adalah untuk menangkap anggota Yakuza paling berbahaya bernama Rogue. FBI, free! Dalam aksi mereka, John hampir saja terbunuh hingga akhirnya Tom berhasil menyelamatkannya, yang sekaligus Tom berhasil membunuh asasin tersebut. He's dead, relax. Setelah beberapa hari kemudian, John dan Tom berencana untuk mengadakan pesta kecil-kecilan, di mana pada saat itu John berniat ingin mendatangi rumahnya. Di dalam perbincangan mereka, Tom berkata kalau mayat seorang Rogue tidak berhasil ditemukan, yang mungkin saja Rogue sendiri masih selamat atas kejadian tersebut. Setelah itu, di saat Tom menunggu kedatangan John, Rogue pun mendatangi Tom untuk membunuhnya. Dan dalam kejadian tersebut, istri dan anaknya juga menjadi korban atas tragedi tersebut yang membuat mereka semua tewas di sana. Kemudian kita dialihkan 3 tahun setelah kejadian tersebut yang berlokasi di sebuah klub Yakuza, di mana Rogue kembali melakukan aksinya untuk membantai mereka hanya dengan seorang diri. Dan dengan skill yang sangat hebat, ia pun berhasil membunuh mereka semua dengan sangat mudah. Setelah kejadian tersebut, kepolisian dari FBI mendatangi tempat itu, termasuk juga John dan kedua anak buah terbaiknya. Kita sebut saja mereka Louis dan Alex. Di sana pun John menemukan sebuah selongsong peluru, yang mana selongsong tersebut tampak sama seperti yang telah ia temukan di saat tewasnya Tom, sahabatnya. Dengan adanya hubungan antara kasus kematian Tom, ia pun kembali memulai untuk memburu Rogue setelah 3 tahun ia tidak mengusut kasus kematian sahabatnya tersebut. First time in 3 years we got a real shot at getting Rogue. Beralih di kota California, di mana Rogue pada saat ini mendatangi majikannya yang bernama Cheng. Cheng sendiri adalah bos gangster triad sekaligus musuh bebuyutan gangster Yakuza yang dipimpin oleh seorang bernama Shiro. Permusuhan mereka disebabkan karena geng Yakuza telah membantai anak buahnya beberapa tahun yang lalu dan sekaligus mengambil barang berharga milik mereka yang berupa patung kuda emas. Pada saat ini Rogue adalah anak buah kepercayaan bos Yakuza, namun dengan kepintaran yang ia miliki, ia juga menjadi kepercayaan dari bos gangster triad tersebut.
Pada saat ini, Cheng memerintahkan Rook untuk mengambil kembali barang milik mereka sekaligus membalaskan dendamnya kepada gengs Yakuza. Ia pun juga akan ditemani oleh kedua anak buah Cheng yang bernama Wuti dan Jonti. Beralih ke markas Yakuza di Jepang, kita diperkenalkan kepada bos gangster Yakuza yang tak lain adalah Shiro, di mana pada saat ini ia sedang menjalani latihan bersama anak buahnya. Setelah itu Shiro memerintahkan anaknya yang bernama Kira untuk mengawasi penjualan patung kuda emas mereka, yang saat ini patung tersebut berada di Amerika. Kembali kepada Rook yang saat ini menemui seorang kepala polisi bernama Kapten Novak. Di sana Rook memulai aksinya dengan cara menyuap kepala polisi tersebut dengan maksud ingin melancarkan aksinya di saat merebut patung kuda emas itu. Malam harinya di saat anggota Yakuza ingin membawa patung tersebut, ia pun dicegat oleh anak buah Rook yang diketuai oleh sang kepala kepolisian yaitu Kapten Novak. Terlihat dalam penyergapan tersebut, geng Yakuza ternyata telah bekerja sama dengan Kapten Novak. Namun dengan adanya hal yang lebih besar, ia pun mengkhianati mereka. Hingga pada akhirnya Wuti yang juga berada di sana, ia pun membantai habis seluruh anggota geng Yakuza tersebut. Alhasil dengan aksinya tersebut, Rook berhasil mengambil patung kuda emas itu dengan sangat mudah. Selang beberapa lama, John beserta jajarannya mendatangi tempat di mana semua anggota Yakuza terbunuh. Di TKP, John mengetahui bahwa ada seorang polisi yang telah campur tangan atas kejadian tersebut karena ia mengira tidak ada satupun yang berani mencegat geng Yakuza kecuali hanya dari kepolisian sendiri. For all we know, it could have been one of you guys. Esok harinya, John yang tak sabar ingin menangkap si pelaku yang tak lain adalah Kapten Novak. Ia pun menemuinya dan langsung menghajarnya di sana. Dalam pengakuan sang kapten, ia terpaksa melakukan hal tersebut karena sebelumnya Rook mengancam akan membunuh keluarga sang kapten jika ia tidak menuruti perintahnya. Mendengar hal itu, John mengurungkan niatnya untuk bertindak lebih barbar kepada sang kapten. Kemudian di luar ruangan tersebut, sang kapten yang telah berdiri bersama mereka, ia pun mendapati sebuah tembakan dari seorang sniper yang ternyata itu adalah Rook. Melihat kejadian tersebut, John berusaha mengejarnya dan inilah yang terjadi. Agent Wick, I need you. Di akhir aksinya tersebut, Rook berhasil meloloskan diri dari kejaran John. Singkat cerita, malam pun tiba di mana pada saat ini Rook menyamar sebagai anggota geng Yakuza. Dengan bunyi knalpot brong yang ia lakukan, akhirnya geng Tria terpancing emosi dan langsung mengejarnya. Dalam pengejaran tersebut, Rook berhasil membawa geng Triad ke tempat di mana anggota Yakuza biasa melakukan perkumpulan di sana. Alhasil kedua belah pihak saling mengecam dan pertarungan pun terjadi di antara mereka. Pada saat itu juga Rook melakukan aksinya untuk membunuh seorang geng Triad yang tak lain adalah anak buahnya sendiri yaitu Jonti. Dan dengan sebuah pedang milik Yakuza, Rook berhasil membunuhnya saat itu juga. Subtle, ain't it? Esok harinya di saat John berada di TKP, ia mengira bahwa anggota Yakuza yang telah membunuh Jonti. Hal tersebut disebabkan dengan adanya bukti berupa pedang Yakuza yang telah menancap di tubuhnya. Mendengar hal itu, Wuti sangat marah dan ingin membalaskan dendam rekannya tersebut. Namun pada saat itu, Cheng melarangnya karena ia sendiri tidak ingin membuat masalah yang lebih besar. I want you to do nothing. Rook yang mengetahui kemarahan Wuti atas kematian rekannya tersebut, ia pun memberikan sebuah alamat kepada Wuti dengan maksud memberitahukannya bahwa anggota Yakuza berada di tempat tersebut.
Malam harinya Wuti memulai aksinya untuk membalas dendam. Ia pun ditemani oleh beberapa rekannya di sana. Pada saat itu juga anggota FBI telah memantau pergerakan kedua gangster tersebut yang kemudian baku tembak pun pecah saat itu juga. Oh, shit. Your weapons! Hands on the counter! Where I can see them! I got him! Dalam baku tembak tersebut, Louis terkena tembakan tepat di kepalanya sehingga ia pun tewas di sana. John yang mengetahui bahwa Rock juga ada di sana, ia pun melakukan aksinya dan kejar-kejaran pun terjadi di antara mereka. Dalam aksi tersebut, Rock berhasil lolos dari kejaran John dan ini adalah kali keduanya ia berhasil meloloskan diri. Singkat cerita, Rock yang masih belum diketahui bahwa dirinya telah berkhianat, ia pun menemui Kira di markas besarnya yang berada di Amerika. Di sana Kira menyampaikan perintah dari ayahnya bahwa Rock sendiri harus membunuh Cheng dan juga keluarganya. Hal tersebut disebabkan karena Zero sendiri mengetahui atas pembantaian yang dilakukan oleh geng Triad. That's the order. There is no one. I have no master. Beralih kepada Cheng yang tengah berada di ruangannya, di sana pun Cheng mendapati beberapa tembakan dari seorang anak buahnya yang tak lain adalah Wuti. Karena Wuti sendiri sangat kesal atas terbunuhnya semua anak buahnya. Beruntung saja Rock datang tepat waktu dan membunuh Wuti saat itu juga. Dan tanpa segan sedikit pun, Rock juga membunuh Cheng dengan pistol miliknya. Di luar rumah tersebut, anggota Yakuza memulai aksinya untuk membunuh semua geng Triad yang berada di sana. Yang juga tak luput seorang agen FBI mengabadikan momen tersebut sebagai mata-mata dari kepolisian. Kembali kepada Rock yang berpura-pura membunuh anak dan istri Cheng. Ia melakukan hal tersebut karena ingin mengelabui anggota Yakuza yang sedang berada di luar rumah tersebut. Di saat itu juga Rock mengatakan bahwa semua keluarga geng Triad telah tewas di tangannya. Tak percaya dengan apa yang dikatakan Rock, salah satu dari mereka ingin memeriksa rumah tersebut. Yang kemudian inilah yang terjadi. Pada saat itu Rock memang sengaja tidak membunuh anak dan istri Cheng karena dia masih memiliki sifat belas kasihan, yang kemudian mereka berdua bergegas meninggalkan tempat tersebut. Beralih kepada Zero yang baru saja tiba di Amerika. Ia bermaksud untuk menggantikan posisi anaknya di sana sekaligus menyuruh Kira untuk kembali ke Jepang. Di saat itu juga ia pun didatangi oleh John untuk mengungkap siapa Rock sebenarnya. Namun Zero tidak mengaku bahwa Rock adalah anak buah kepercayaannya. Di sana pun John membeberkan beberapa foto kepada Zero di saat Rock sedang membantai seluruh anggota Yakuza. I don't care if you fuckers slaughter each other till you're all dead and buried. Singkat cerita, Rock yang saat ini ingin menyerahkan patung kuda emas tersebut kepada Zero, di mana pada sebelumnya Zero telah mengetahui pengkhianatan yang telah Rock lakukan kepadanya. Thanks to you,
all those who oppose me here. Saat itu juga Shiro menyuruh anak buahnya untuk menahan Rook atas tindakan yang telah ia lakukan. Namun dengan skill yang ia miliki, Rook kembali melakukan aksinya untuk membantai anak buah terbaik yang dimiliki Shiro. Shiro yang mengetahui bahwa patung tersebut adalah palsu, ia pun membuktikannya saat itu juga. Dan di saat ia keluar dari ruangannya tersebut, tiba-tiba sebuah ledakan meluluhlantakkan tempat tersebut. Dan pada saat inilah Rook berhadapan langsung untuk membunuh seorang bos Yakuza paling ditakuti. I order. Di tengah pertarungan tersebut, Rook mengatakan bahwa dirinya bukanlah Rook anak buahnya tersebut, melainkan dia adalah Tom yang dahulunya Shiro memerintahkan Rook untuk membantai keluarganya. Namun dengan keadaan yang masih selamat, Tom merubah wajah aslinya dan juga pita suaranya agar mirip seperti Rook asli. Hal itu ia lakukan karena dirinya ingin membalaskan dendam kepada Shiro atas meninggalnya anak dan istrinya dalam kejadian tersebut. Terlihat pertarungan di antara mereka sangatlah sengit yang kemudian Shiro membeberkan beberapa informasi kepadanya. Ia berhasil menemukan rumahnya karena dulu John memberikan alamat tersebut kepadanya. Di sana pun Shiro berkata bahwa John seorang agen FBI yang memang sudah lama menjalin kerjasama dengannya. Dan di sana pun juga Tom membunuh Shiro saat itu juga. Esok harinya Tom yang masih menjadi Rook menghubungi John untuk bertemu di sebuah tempat. Hal itu dimaksudkan untuk membalas perbuatan John kepadanya. Selang beberapa lama tibalah John di tempat tersebut yang kemudian pertarungan pun terjadi di antara mereka. Di tengah pertarungan tersebut, ia memberitahukan kepada John bahwa dirinya adalah Tom sahabatnya. Mendengar hal tersebut, John yang melihat kedua matanya, ia pun langsung percaya akan hal itu. Karena mata adalah identitas asli seseorang dan tidak ada yang bisa merubahnya, bahkan dokter bedah sekalipun. Di sana John mengakui perbuatannya yang telah mengirim alamatnya tersebut kepada Shiro. John melakukan itu karena ia mengira bahwa Shiro akan hanya membuat Tom babak belur saja. Akan tetapi Rook yang pada saat itu masih hidup, ia pun membalaskan dendamnya atas penembakan yang Tom lakukan, seperti yang kita lihat di awal film ini. Pada saat ini John sangat menyesal atas perbuatannya tersebut yang kemudian ia melindungi Tom dari sebuah tembakan yang dilakukan oleh rekannya. Hingga akhirnya John tewas saat itu juga. Setelah kejadian tersebut, istri seorang Cheng mendapati sebuah paket dari Tom yang berisi satu patung kuda emas. Karena sebenarnya patung tersebut adalah milik keluarga geng Triad. Di sisi berbeda, Kira juga mendapat kiriman dari Tom berupa kepala ayahnya sendiri. Sementara itu, Tom pergi membawa satu patung kuda emas bersamanya. Dan disinilah juga film pun berakhir. Oke
Oke semua, jika ada kesalahan dalam video ini, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Dan khusus untuk kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dan aktifkan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan alur cerita film selanjutnya.